Selamat malam buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena hari ini kita sehat, kita dilindungi Bapa panjang hari ini. Tadi pagi aku nggak sempat buat video karena aku pagi-pagi jam 9 sudah harus pergi les. Jadi aku tadi habis les belanja, masak, dan selesai makan malam baru aku bikin videonya hari ini. Kita akan membaca firman dan kita berdoa dulu. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu kepada kami pada hari ini ya Bapa. Engkau telah menyertai kami dari pagi hingga malam hari ini Bapa. Berkenanlah Engkau mengirimkan Roh Kudus untuk memimpin kami, supaya kami dapat mengerti ya Bapa atas firman yang ingin Engkau sampaikan ke dalam hati kami masing-masing. Bapa, ajar-ajari kami selalu, taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami melakukan turut kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Hapuskan segala dosa dan pelanggaran kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Di video yang lalu kita mengingat bagaimana Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Kalau yang di buku Matius sama yang di Lukas itu, kalian lihat itu, si anak itu adalah orang yang bisu. Di Markus, kemudian yang di Lukas itu, Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Jadi intinya anak ini ada yang sakit ayan, atau di 3 kitab ini ceritanya hampir sama, tapi intinya si anak ini yang penyakit ayan ini ternyata katanya ada setan atau roh setan yang ke dalam tubuh si anak ini, atau dia sebenarnya dia udah dewasa, pemuda dia bilangnya. Kemudian si bapaknya si anak ini datang kepada Yesus. Pertama dia meminta kepada murid-murid Yesus ya. Jadi di sebelum video yang kemarin kan Tuhan Yesus bersama 3 muridnya, mereka ke gunung dan Tuhan Yesus dimuliakan di sana. Kemudian Tuhan Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung. Kemudian pada saat Tuhan Yesus mau kembali kepada murid-muridnya yang lain, di situ katanya mereka melihat ada orang-orang yang sedang berbicara dan seperti kayak berselisih ya. Pada saat Yesus bertanya ada apa, kemudian si bapak ini, dia tersungkur, dia menyembah Tuhan Yesus dan dia bilang, tolonglah anakku, dia sedang sakit ayan. Jadi kalau rohnya atau ibaratnya kalau lagi kumat anak itu, si roh itu membawa anak itu jatuh ke dalam air, jatuh ke dalam api, sehingga bapaknya ketakutan kalau nanti anaknya bisa-bisa nanti mati. Dan bapaknya kasihan sekali melihat anaknya karena anak itu tersiksa, ya, dia tersiksa. Makanya di sini kalau jadi anak setan, kalau dikuasai setan, badannya, tubuhnya, jiwanya itu tersiksa. Bukan bahagia ya, bukan ketenangan, bukan kedamaian, tapi tersiksa. Makanya dibilang si bapak ini lagi sama Tuhan Yesus, tolonglah anakku katanya, karena aku sudah bawa ke murid-muridmu tapi nggak sembuh-sembuh juga. Kemudian Tuhan Yesus mengatakan kepada si bapak ini, dan ada orang-orang di situ. Katanya di sini ya, ini aku baca ya. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Jadi si bapak ini pun kalau baca di kitab yang lain ya, di Markus itu, di situ sempat bapak itu mengatakan, bapak si anak ini katanya, kalau engkau sanggup menyembuhkannya, kalau engkau sanggup menolongnya, tolonglah anakku. Makanya Tuhan bilang, apa engkau bilang kalau sanggup? Kemudian Tuhan Yesus mengatakan, tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan di situ, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Jadi di sini Tuhan malah mengatakan lagi, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi bagi kita yang percaya kepada Bapa itu nggak ada yang nggak mungkin. Artinya kalau kita benar-benar sepenuh hati di dalam Tuhan Yesus, di dalam Bapa kita, apapun mungkin. Tetapi kalau kita tidak di dalam Dia, setengah-setengah hati, nggak akan mungkin. Kemudian si bapak ini malah bilang lagi, dia berteriak ya, kemudian bapak ini berteriak, tolonglah kami orang yang tidak percaya ini. Bapak ini memang nggak punya iman seperti ibu orang Kanaan yang datang meminta supaya Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya juga, tapi putrinya tepatnya yang sedang kerasukan setan. Si bapak ini
punya keinginan supaya anaknya sembuh walaupun dia tidak mempunyai iman. Setelah selesai anaknya sembuh, ya, setelah anaknya ini sembuh, kemudian si murid-murid Tuhan Yesus, setelah mereka sendiri, ibaratnya Tuhan Yesus dan semua murid-muridnya itu, yang 12 itu, bertanya kepada Tuhan Yesus, mengapa kami tidak bisa atau tidak berhasil mengusir setan itu? Kemudian Tuhan mengatakan di sini, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung itu akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Kalau engkau sedang mengalami yang namanya kepahitan, stres, amarah, dan sebagainya yang negatif, katanya di sini berpuasa dan berdoalah, sungguh-sungguhlah. Jadi kalau kalian mungkin gak biasa puasa, coba cara puasanya itu ibaratnya seperti vegetarian, seperti kayak puasa Sadrak, Mesak, dan Abednego 10 hari, kemudian 21 hari yang puasa Daniel, juga sama seperti vegetarian, tidak makan daging, tidak makan ikan, pokoknya hewani enggak, cuma hanya makan tumbuh-tumbuhan saja dan biji-bijian. Kemudian kalian ya kusuk untuk berdoa ya, untuk hati kalian, untuk diri kalian, jiwa kalian, atau apapun yang kalian ingin doakan dan meminta jawaban daripada Bapa di sorga. Jadi intinya di sini dikatakan bagi orang yang percaya, ya banyak poinnya. Kalau kalian mau lebih jelas nonton aja di video yang sebelumnya. Jadi di situ pokoknya banyak sekali poin-poin. Salah satunya yang paling aku ingat itu, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tuhan mengukuhkan bahwasanya di dalam Dia segala sesuatu terjadi. Kemudian kita akan lanjutkan firman Tuhan ya di sini, karena ayatnya sedikit-sedikit saja, jadi aku baca semua. Matius 17 ayat 22 sampai 23. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea, ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Jadi pada saat Yesus dan murid-muridnya, Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, anak manusia akan dibunuh, ya. Dibilang di sini akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuh Dia, dan pada hari ketiga Ia akan dibangkitkan. Intinya dibunuh itu disalibkan. Jadi murid-muridnya di sini katanya mereka bersedih hati, ya, sangat sedih sekali. Kemudian ayat yang di Markusnya, Markus 9 ayat 30 sampai 32. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Yesus dan murid-muridnya berangkat dari situ dan melewati Galilea. Dan Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia, dan 3 hari sesudah Ia dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepadanya. Jadi di sini sebenarnya kalau dari Matius tadi mereka udah sedih gitu aja ya karena dengar, tapi di sini nggak ngerti mereka. Mungkin dalam kesedihan itu mereka nggak ngerti, mau nanya segan gitu ya. Kemudian di sini ya, Lukas 9 ayat 43b sampai 45. Pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya, dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan itu kepadanya. Jadi kalau yang di Lukas ini, di sini dikatakan waktu Yesus mengatakan pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Jadi Yesus itu bukan langsung ibaratnya mati di kayu salib gitu aja. Jadi dia sebelum kematian itu datang, penyiksaan itu datang, Yesus sudah 2 kali ikut ini 2 kali ya, sudah mengingatkan kepada muridnya. Artinya
Yesus itu seperti Bapa kepada muridnya. Jadi waktu dia akan mengalami yang namanya kematian ya, penyiksaan itu, dia udah ibaratnya udah kasih tahu lah gitu. Dia nggak main tinggal-tinggal. Jadi dia ibaratnya seperti kayak kalian persiapkan diri, aku akan menghadapi yang namanya kematian. Makanya murid-muridnya nggak ngerti awalnya ya, karena dibilang di sini kan mereka tidak mengerti perkataan itu sebab artinya tersembunyi bagi mereka. Memang saat itu mereka itu tidak, kalau mau di sini tersembunyi bagi mereka, artinya pada saat itu mereka tidak saatnya untuk mengerti perkataan itu, tapi mereka tahu bahwasanya Tuhan sudah pernah mengatakan bahwasanya dia akan mati atau menderita, mengalami yang namanya kematian itu dia akan jalani, dan hari yang ketiga dia akan bangkit katanya. Jadi Tuhan ini adalah Tuhan yang benar-benar sempurna kalau aku bilang. Yang lalu nih suami aku datang, Iqbal na kelar. Jadi pokoknya Tuhan itu bukan main pergi-pergi aja. Dia selalu mengingatkan semua kita. Dia selalu mengingatkan semua muridnya. Dia selalu memberikan informasi apapun. Makanya di sini kalau kita nggak ngerti firman ini, kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Karena segala sesuatu yang kita minta pasti akan diberikan, kata Tuhan. Mintalah maka kamu diberikan, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Jadi segala sesuatu kembali lagi ke diri kita masing-masing, kita mau mencari Tuhan itu sungguh-sungguh apa tidak. Makanya di sini bukalah Alkitab kalian, baca firman Tuhan, berdoa pada Dia dan melakukan firman-Nya. Inilah doa dan harapan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Untuk pada malam hari ini Bapa, begitu indah firman-Mu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih setiamu. Ajar-ajari kami Bapa supaya kami mengerti akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah nonton firman Tuhan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin.